Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku pencinta sejarah Aceh. Kita melihat fenomena munculnya semangat Ulai Balang atau bekas Ulai Balang sekarang ini pasca adanya lembaga Wali Nanggro atau pasca terjadinya perdamaian di Aceh. Bangkitnya semangat kaum feodal atau kaum Ulai Balang di Aceh setelah adanya lembaga Wali Nanggro merupakan fenomena yang menarik untuk kita cermati saat ini, karena sekarang banyak memang muncul raja-raja atau yang mengaku dirinya sebagai raja setelah perdamaian terjadi antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Republik Indonesia. Hal ini untuk melihat bagaimana dinamika sejarah pada masa lalu terkait perihal tersebut. Kemunculan wadah raja-raja yang ada di daerah-daerah Aceh atau di Nanggro-Nanggro pada saat ini yang dulu pernah ada. Ulai Balang tersebut kadangkala menganggap dirinya sebagai raja, padahal pada masa kolonial mereka hanya Lenshepen atau camat, bahkan ada yang mengaku sebagai sultan saat ini. Hal inilah yang bikin geli kita masyarakat Aceh. Jika mantan Ulai Balang ini membangkitkan sikap feodal, mereka sangat ditakutkan sentimen anti feodal akan bangkit kembali seperti masa di awal revolusi zaman dahulu. Dalam perjalanan sejarah Aceh, semangat feodalisme sempat menyusut setelah peristiwa Cumbuk dan revolusi sosial pada akhir Desember 1945 hingga 1949 saat penyerahan kedaulatan Republik Indonesia. Perkara itu di Aceh terus berlarut-larut hingga lahirnya peristiwa DITI Aceh pada tanggal 21 September 1953. Bahkan pada masa DITI, pembunuhan terhadap kaum Ulai Balang juga masih dilakukan. Salah satu korbannya adalah Tengku Ibrahim Gelumpang Payung atau ayah daripada Mr. Muhammad Hasan. Setelah selama 4 tahun lebih dalam konflik bersenjata, trio Hasan Saleh, Ayah Gani, dan Amir Hussein Al-Mujahid dari Dewan Revolusi kembali ke Pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka mau bermusyawarah dengan pemerintah pusat atau yang dikenal dengan Misi Hardi pada bulan Mei 1959. Akses peristiwa tersebut adalah terbentuknya Provinsi atau Daerah Istimewa Aceh yang disahkan pada tanggal 26 Mei 1959. Hal damai ini terus berlanjut dengan bergabungnya kembali Tengku Muhammad Daud Bere ke Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 9 Mei 1962. Ada dinamika menarik melihat perjalanan historis tentang feodalisme di Aceh dari waktu ke waktu, baik itu pada masa kegemilangan maupun masa kesuramannya. Fenomena ini tentu saja menarik untuk ditelusuri akar historisnya. Untuk itu, saya berusaha untuk melihat secara objektif bagaimana jalannya sejarah Aceh dengan sistem feodalisme hingga munculnya kebangkitan nasionalisme Indonesia dan tumbuhnya pemerintahan yang didasari oleh demokrasi yang bersifat kerakyatan di Aceh. Dengan bangkitnya fenomena ini diharapkan mantan Ulai Balang atau cucu-cucu daripada Ulai Balang atau raja-raja atau sultan, baik yang asli maupun yang palsu, setidaknya tidak bertindak seperti nenek moyang mereka dahulu, merasa dirinya sebagai golongan kelas 1 yang mengakibatkan pecahnya revolusi sosial di Aceh. Maka belajarlah dari sejarah, jangan sokmok dengan gelar, rendah hatilah, terimalah kritikan dan jadilah sebagai pelopor untuk mengembalikan marwah para Ulai Balang di Aceh seperti zaman Sultan setelah merosot sampai ke titik nadir pada zaman kolonial dan berakhir pada masa zaman revolusi sosial yang digagas oleh golongan-golongan Republikan yang ingin menumpaskan sisa-sisa feodal sampai ke akar-akarnya.